Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 887, Pedang Dugu yang Kesepian. Di Pulau K di Liga Selatan, ini adalah sebuah pulau yang dinamai sesuai dengan nama leluhur keluarga K. Pulau ini tidak terlalu besar, hanya seukuran 4 atau 5 kali lapangan sepak bola. Tetapi pemandangan di pulau ini sangat indah dan selalu menjadi tempat yang sangat baik bagi anggota inti keluarga K untuk menghabiskan liburan mereka dan bersantai. Pada saat ini di sisi timur, pulau kecil ini, seorang pria berpakaian kain hitam dan membawa pedang batu kuno di punggungnya, sedang duduk diam di karang sambil memandangi matahari terbit di langit. Pada saat ini, di pantai di belakang, dua sosok melangkah mendekat. Orang yang memimpin mengenakan satu set pakaian kasual putih dan tampaknya memiliki ekspresi mengantuk di wajahnya. Dia adalah patriark keluarga K saat ini, yaitu Carlo. Ini juga merupakan patriark termuda dari keluarga K dalam 100 tahun terakhir ini. Di sisinya diikuti oleh Mu Hansing yang telah memindahkan kelompok tentara bayarannya ke kota Hades. Mereka berdua berjalan ke tepi karang di belakang pria berpakaian hitam. Melihat pria berbaju hitam dengan punggung membelakangi mereka berdua, Carlo berkata dengan lembut, "Tuan Dugu, maafkan aku. Sejauh ini, kami belum menemukan kabar tentang ayahmu." Pria berbaju hitam itu adalah Dugu Jian yang sudah pergi dari awal sebelum terjadinya insiden keluarga Dugu. Mendengar berita seperti itu, wajah Dugu Jian tidak berfluktuasi sama sekali. Bahkan ketika ayahnya memutuskan untuk tetap tinggal, dia sudah tahu niat ayahnya. Dia bahkan tahu bahwa ayahnya pasti pergi menemui Leon untuk mencari masalah. Tetapi yang tidak bisa dia mengerti adalah kenapa Leon masih bisa tetap hidup setelah ayahnya menghilang. Mungkinkah anak itu sudah memiliki kekuatan untuk menyakiti ayahnya? Bahkan kalaupun ayahnya gagal menerobos alam Grandmaster dan fisiknya mengalami cedera serius, tetap saja ayahnya jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi Leon, bukan? Mungkinkah hanya dalam waktu beberapa bulan, kultivasi Leon sudah meningkat pesat, dan Leon juga sudah melangkah ke alam bawaan ke-9. Dugu Jian agak sulit mempercayai hal ini. Melihat Dugu Jian tidak tergerak dan tetap diam, Carlo berbicara lagi. "Selain itu, ada berita lain. Kupikir Tuan Dugu pasti akan sangat tertarik." Dugu Jian angkat bicara. Katakanlah, nadanya dingin tanpa emosi sedikit pun. Carlo membuka mulutnya. Fu Fengxiu, pemilik gedung angin dan salju, keluar dari tempat meditasinya kemarin dan melangkah ke ranah Grandmaster dalam satu gerakan. Dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia keluar adalah bergegas ke gedung Yunjian dan menantang Yun Fei Yang. Alis Dugu Jian terangkat dan dia bertanya, "Lalu apa hasilnya?" Carlo menjawab, "Entahlah." Dugu Jian mengerutkan keningnya. "Entahlah?" Ketika Carlo mendengar kalau nada suara Dugu Jian agak berubah, dia pun berkata sambil tersenyum, "Iya, aku tidak tahu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Hanya saja Yun Fei yang sudah berencana untuk turun gunung, memilih untuk mundur lagi. Dan Fu Fengxiu juga kembali ke gedung angin dan salju untuk melanjutkan meditasinya." Dugu Jian tidak peduli dengan kematian ayahnya, dan dia juga tidak peduli dengan kelangsungan hidup seluruh keluarga Dugu.
tetapi dia peduli pada keberhasilan dari orang-orang di generasinya yang telah melangkah ke ranah Grandmaster. Bagi Carlo, ini adalah hal yang bagus. Bukankah dia bersedia menerima Dugu Jian yang putus asa hanya untuk mendapatkan kekuatan tempur yang kuat? Kalau Dugu Jian terstimulasi, kultivasinya akan melangkah lebih jauh, dan bukan tidak mungkin kalau Dugu Jian akan melangkah ke ranah Grandmaster yang misterius itu. Kalau sampai hal itu terjadi, itu akan menjadi hal yang sangat baik baginya. Setidaknya ketika mereka menghadapi Grandmaster di masa depan, mereka juga akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Ambisi Carlo bukan hanya menjadi patriark keluarga K, namun dia juga ingin memimpin keluarga K menjadi keluarga teratas di dunia, dan menyatukan Liga Selatan hanyalah langkah pertamanya. Hanya saja yang mengecewakan Carlo adalah karena saat ini Dugu Jian kembali terdiam. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak melihat tanda-tanda Dugu Jian akan mengatakan sesuatu, Carlo pun menghela nafas di dalam hatinya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Dugu Jian dan meninggalkan pantai bersama Mu Hansing. Setelah berjalan cukup jauh, sehingga Carlo berpikir kalau Dugu Jian pasti tidak akan mendengar percakapan di antara keduanya. Carlo pun bergumam kepada Mu Hansing yang ada di sampingnya. "Kau bilang orang itu tidak akan kecewa, bukan?" Mu Hansing tidak berbicara dengan pengalamannya. Dia tidak bisa melihat seperti apa keadaan Dugu Jian sekarang. Sudah beberapa hari sejak Dugu Jian berada di sini, dan setiap hari, selain untuk makan dan minum, Dugu Jian hanya berada di karang itu. Dia terlihat sedikit berkecil hati. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah penguasa alam bawaan ke-9, dan orang seperti itu biasanya memiliki pendirian yang sangat teguh. Bagaimana Dugu Jian bisa menjadi begitu mudah putus asa? Carlo tidak menunggu Mu Hansing berbicara, karena dia sudah bergumam pada dirinya sendiri lagi. "Hei, kalau dia benar-benar berkecil hati, apa gunanya kita menjaganya?" Mu Hansing sangat tersenyum dengan hangat. "Menjaganya?" Dugu Jian juga merupakan master alam bawaan ke-9. Bahkan kalaupun saat ini dia belum bisa melangkah ke ranah Grandmaster, tetapi dia juga eksistensi teratas di dunia. Apa yang perlu dikeluhkan kalau mereka hanya menghabiskan kurang dari $100 sehari untuk membesarkan master super seperti itu? Carlo juga menganggap keluhannya sedikit lucu, jadi dia pun ikut tertawa. Namun, ketika dia berpikir bahwa keluarga Dugu telah jatuh ke situasi seperti ini, alasan terbesarnya juga karena mereka. Terutama karena pemuda dengan nama samaran Yehe itu, senyumnya langsung membeku di wajahnya. Kalau bukan karena Leon, pangkalan kiamat tidak akan mengalami kecelakaan dan keluarga K akan tetap memiliki aliran pejuang genetik yang stabil dan mereka akan menjadi semakin kuat. Kalau Leon tidak membawa kembali Profesor Liu, keluarga Dugu tidak akan dicabut oleh militer Long Teng, dan master kelas super seperti Dugu Jian tidak akan datang ke sisinya. Semua ini sepertinya sudah ditakdirkan dalam kegelapan. Dia bahkan tidak tahu apakah dia harus berterima kasih kepada Leon atau membencinya. Tapi bagaimanapun juga dia mengerti bahwa pemuda bernama Leon ini akan menjadi musuh bersama dia dan Dugu Jian. Apa yang keduanya tidak tahu adalah bahwa bahkan dari kejauhan pun, kata-kata Carlo itu masih terdengar dengan jelas di telinga Dugu Jian, tetapi Dugu Jian masih tidak bergeming. Tidak ada kemarahan dan tidak ada ejekan di wajahnya. Seolah-olah dia tidak mendengar percakapan itu dan matanya hanya menatap matahari terbit. Alam Grandmaster? Dengan keadaan pikirannya saat ini,
Kalau dia benar-benar ingin menerobos ranah Grandmaster, itu hanyalah masalah pedang. Hanya saja dia tidak ingin melangkah ke Grandmaster dengan begitu cepat. Di ranah Grandmaster, ada juga pembagian antara yang kuat dan yang lemah. Kalau dia melangkah ke ranah Grandmaster sekarang, dalam waktu singkat dia memang akan bisa meningkatkan kekuatannya. Tetapi apa boleh buat, ketika saatnya tiba, paling banyak dia hanya akan menjadi seniman Grandmaster biasa. Demi buku rahasia Grandmaster itu, keluarga Dugu sudah membayar terlalu mahal. Ayahnya sudah meninggal, keluarganya sudah mati. Apa gunanya kalau dia hanya menjadi Grandmaster biasa? Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk terus-menerus memoles tubuh fisiknya, meredam pikirannya, dan meletakkan dasar yang lebih kokoh untuk dirinya sendiri. Dia ingin menjadi Grandmaster terkuat. Sebelum itu bisa terwujud, ejekan dan kebencian hanyalah hal yang sekedar menumpang lewat di depannya. Pendekar pedang memang harus kejam dan tidak memiliki emosi, dan dia harus belajar melupakan perasaannya dulu. Bab 888, kakak senior kedua yang menerobos alam sebelumnya. Setelah beberapa hari masa penyembuhan, secara bertahap Leon sudah melarutkan pedang Ki di tubuhnya dan luka di tubuhnya juga telah banyak pulih. Namun akan membutuhkan waktu untuk pulih ke kekuatan tempur masa kejayaannya. Pada saat ini dia sedang duduk di tepi mata air spiritual. Dia membiarkan energi spiritual yang melimpah masuk ke dalam tubuhnya dan memperbaiki penyakit gelap di tubuhnya. Pikirannya melayang ke gedung angin dan salju yang terletak ribuan mil jauhnya. Beberapa hari yang lalu, Fu Fengxiu, pemilik gedung angin dan salju, menerobos dunia dan keluar dari meditasinya. Hal pertama yang dia lakukan setelah meninggalkan meditasinya adalah menemui Yun Fei Yang, pemilik menara Yunjian, dan bertarung hebat dengannya. Semua orang berpikir bahwa Fu Fengxiu menantang Yun Fei Yang untuk menekan kesombongan menara Yunjian dan memberitahu orang-orang bahwa gedung angin dan salju juga memiliki seorang Grandmaster. Tapi Leon jelas mengerti bahwa Fu Fengxiu melakukan semua ini hanya karena Yun Fei Yang pergi ke keluarga Wood untuk berurusan dengan adik laki-lakinya. Leon bahkan mengerti bahwa Fu Fengxiu telah lama melangkah ke alam bawaan ke-9 dan dengan bakatnya, kalau Fu Fengxiu ingin menginjakkan kaki di ranah Grandmaster, dia pasti sudah bisa melakukannya sejak lama. Namun Fu Fengxiu menahan dirinya hanya untuk memoles tubuhnya agar bisa mencapai ranah Grandmaster terkuat. Tapi kali ini, untuk mencegah Yun Fei Yang berurusan dengan Leon, Yun Fei Yang pun menerobos ranah Grandmaster lebih awal. Betapa besar harga yang harus dibayar, Leon mengetahuinya di dalam hati. Sambil menghela nafas pelan, Leon diam-diam menutup matanya dan berkata, "Kakak senior kedua, kau sangat baik padaku. Aku akan merasa bersalah padamu." Saat ini kultivasi Leon tetap berada di puncak alam bawaan ke-7. Namun pertarungan dengan Du Guzan membuatnya menyadari bahwa meskipun dia hanya memiliki kultivasi alam bawaan ke-7, dia masih memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan para penguasa alam bawaan ke-9. Tapi kematian Du Guzan belum cukup. Yun Fei Yang memiliki kebencian mendalam padanya masih hidup, dan meskipun keluarga Dugu sudah dicabut oleh militer dan semua masternya tewas, tetapi masih ada Dugu Jian yang menghilang. Ketika saatnya tiba, apakah Leon masih harus mengandalkan kakak senior keduanya untuk membantu? Kakak senior kedua telah membantunya terlalu banyak untuk melalui beberapa kesulitan. Dia tidak ingin kakak senior keduanya menderita luka yang terlalu serius karena dirinya sendiri.
Leon ingin menjadi lebih kuat lagi agar dia bisa melindungi semua orang yang ada di sekitarnya. Tepat ketika Leon mencoba yang terbaik untuk memulihkan kultivasinya dan ingin menerobos ke alam bawaan ke-8, Fu Fengxiu berada jauh di sebuah desa pegunungan di perbatasan Provinsi Sisu dan Provinsi Nanyun yang tidak diketahui oleh orang luar. Mengenakan jubah merah cerah, Fu Fengxiu sedang duduk di bangunan kayu halaman klasik tempat dia tinggal dengan menyilangkan kaki. Bangunan kayu ini adalah titik tertinggi dari lembah kecil ini. Orang bisa duduk di sini dan menikmati panorama lembah kecil ini. Tetapi Fu Fengxiu jelas tidak sedang menikmati pemandangan indah ini sama sekali. Dia mengulurkan tangannya yang putih dan dengan ragu-ragu, dia melepas jubah merahnya dan melihat tanda pedang yang dalam di dadanya. Tanda pedang itu ditinggalkan oleh Yun Peiyang. Butuh beberapa hari baginya untuk memaksa pedang Qi dari luka itu keluar dari tubuhnya. Dengan wajah yang cantik dan kulit yang putih, Yun Peiyang meninggalkan luka mengerikan ini untuknya. Sudut mulut Fu Fengxiu menunjukkan senyum masam. Kali ini dia sudah mengalami kerugian besar karena keluar dari tempat meditasinya lebih awal dan tidak ada harapan baginya untuk mengejar ranah Grandmaster yang sempurna. Sekarang, bahkan tubuhnya telah meninggalkan bekas luka ini. Kalau tidak ada cara untuk sembuh di masa depan, bagaimana dia bisa membuat para wanita merasa iri kepadanya? Sambil gemetar dan mendesah, Fu Fengxiu mengeluarkan pedang halus dan memotong daging nekrotik di lukanya sedikit demi sedikit. Dia memotong dengan sangat hati-hati. Dia hanya memotong jaringan daging yang buruk, tetapi tidak melukai sedikit pun jaringan di sekitar jantungnya. Tangannya yang memegang pisau tidak gemetar sedikit pun. Kalau ada ahli bedah di sini, mereka pasti akan sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Fu Fengxiu ini. Tangan yang mantap seperti itu adalah keajaiban mutlak dalam operasi. Tidak peduli seberapa baik seorang ahli bedah, namun ketika mereka melakukan operasi, biasanya adanya beberapa kesalahan kecil itu tidak bisa dihindari. Tetapi Fu Fengxiu sama sekali tidak melakukan kesalahan kecil. Setelah sekitar 10 menit, Fu Fengxiu akhirnya selesai membersihkan semua daging buruk di lukanya. Namun tidak ada sedikit pun keringat di dahinya, seolah-olah bukan daging di tubuhnya yang terpotong. Perlahan dia mengeluarkan senyawa otot Gu dan menaburkannya di lukanya sedikit demi sedikit. Tepat ketika Fu Fengxiu bertanya-tanya apakah dia akan membalut dengan kain kasa atau tidak, terdengar langkah kaki ringan dari tangga dan kemudian seorang wanita dengan gaun hijau panjang berjalan masuk. Mata Fu Fengxiu tiba-tiba berbinar. Melihat topeng yang dikenakan oleh pihak lain, sudut mulutnya sedikit naik dan dia bertanya, "Kakak senior, tidak ada orang luar di sini. Kenapa kau masih memakai topeng itu?" Wanita itu adalah murid tertua dari Pak Tua Long, namanya Nalan King Xuan. Nalan King Xuan mengabaikan pertanyaan Fu Fengxiu, tetapi langsung menanyakan pertanyaan yang tampaknya tidak bisa dijelaskan. Apakah itu sepadan? Fu Fengxiu tersenyum acuh tak acuh. Apa itu sepadan atau tidak sepadan? Kau tidak bisa hanya melihat adik laki-lakimu mati, bukan? Nalan King Xuan menatap Fu Fengxiu dengan ganas. Kau bukan satu-satunya kakak senior yang dia miliki. Fu Fengxiu tersenyum. Hei, tapi siapa yang membuatku paling menganggur? Senior ketiga telah berada di Amerika Utara selama bertahun-tahun dan tidak pernah kembali. Yang keempat dan kelima sama dengan tuannya. Mereka tahu bagaimana melakukan perjalanan sepanjang hari. Dan yang ketujuh bahkan tidak tahu di mana dia selama ini. Bisakah kau mengandalkan mereka? Adapun yang keenam dan kedelapan, bahkan kalaupun mereka datang, tidak akan ada gunanya. Andaikan pun mereka diberi waktu 10 tahun lagi, tetap saja mereka tidak akan bisa melawan seorang Grandmaster. Fu Fengxiu sama sekali tidak menyesali
bahwa dia tidak bisa mencapai alam kesempurnaan. Alis Nalan Kingxuan berkerut. Karena merasa Nalan Kingxuan akan marah, Fu Fengxiu buru-buru berbicara. "Kakak senior, jangan marah dulu. Aku tahu kau punya cara untuk membunuh Yun Feiyang. Tetapi kau telah menahan dirimu selama ini. Untuk apa kau melakukannya? Bukankah itu karena kau ingin melampaui alam Grandmaster yang tak terkalahkan?" Nalan Kingxuan mendengus dingin. "Lalu, apakah itu sepadan untukmu?" Nalan Kingxuan juga mengerti bahwa Fu Fengxiu telah melakukan semua ini bukan hanya demi Leon, tetapi juga untuk mencegah dirinya mengambil alih bencana ini. Fu Fengxiu menjawab sambil tertawa. "Aku bahkan pembelajaran. Aku adalah pembelajar pedang." Ulang. Fu Fengxiu menjawab sambil tertawa. "Aku adalah pembelajar pedang. Bahkan kalaupun aku tidak bisa mencapai ranah Grandmaster, pada akhirnya tetap saja aku akan menjadi orang pertama dalam keterampilan pedang. Jadi tidak masalah kalau aku menerobos alam lebih awal." Nalan Kingxuan menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa Fu Fengxiu mengatakan ini hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Temperamen Fu Fengxiu bahkan lebih sombong daripada dirinya sendiri. Pada akhirnya Nalan Kingxuan bertanya lagi, "Apakah Yun Feiyang terluka parah?" Fu Fengxiu menggelengkan kepalanya. "Tidak terlalu berat, tapi sepertinya dia tidak akan bisa keluar gunung dalam waktu 3 bulan. Nalan Kingxuan bergumam, 3 bulan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Bab 889. Tanpa disadari, saat ini sudah memasuki awal musim panas. Untuk kota Nanhe yang terletak di selatan, cuacanya sudah sangat panas. Pada saat ini, di Taman Negara Kota Nanhe, di mansion yang diberikan Yan Qingqing kepada Leon, Leon sedang duduk di halaman belakang sambil memandangi langit barat dan matahari terbenam yang berangsur-angsur turun. Ekspresinya terlihat seperti orang bodoh. Tetapi baik Shadow yang bersembunyi di balik bayang-bayang maupun Abu. Tunggu dulu, ini Shadow tidak menikmati hidup betul-betul ya. Kemana-mana dia selalu sembunyi di balik bayang-bayang. Oke, lanjut. Tetapi baik Shadow yang bersembunyi di balik bayang-bayang maupun Abu yang berdiri lebih dari 10 meter jauhnya dan kembali sibuk makan dan minum. Astaga, circle-nya Leon ini ada yang suka sembunyi di bayang-bayang, ada yang suka makan. Lanjut, yang berdiri lebih dari 10 meter jauhnya dan kembali sibuk makan dan minum, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil langkah maju. Itu karena di sekitar Leon ada beberapa pedang Qi yang penuh dengan keheningan yang terkondensasi. Kecuali rumput di bawah tubuh Leon, semua bunga dan tanaman dalam radius 10 meter telah mati dan menciptakan pemandangan yang unik. Leon merasakan niat pedang dan itu adalah niat pedang naga pemakaman. Ini adalah niat pedang yang masih belum bisa dia kuasai sepenuhnya sampai sekarang. Ini juga merupakan serangan terkuat yang pernah dia miliki. Serangan yang bisa membunuh penguasa alam bawaan ke-9. Dia tidak ingin menikam dirinya sendiri saat dia menggunakan jurus ini lagi. Waktu berlalu menit demi menit, dan Leon tetap duduk dengan tenang seperti ini. Sampai sisa-sisa matahari berwarna merah darah benar-benar terbenam di langit, baru pada saat itulah mata kusam Leon berangsur-angsur mendapatkan kembali kilauannya. Niat pedang di sekitarnya yang penuh dengan keheningan yang mematikan juga perlahan-lahan menghilang. Abu menghentikan aktivitas makannya
yang sedang memakan kaki daging sapi. Dia menatap Leon beberapa saat dan kemudian meneruskan aktivitas makannya kembali. Entah apakah itu karena cederanya, tapi saat ini nafsu makannya semakin menggila. Dia harus makan setidaknya 1 ekor sapi sehari. Abu-abu. Dia harus makan setidaknya 1 ekor sapi sehari. Keluarga biasa pasti tidak akan mampu membesarkannya sama sekali. Tetapi karena dia berada di sisi Leon, dia sama sekali tidak perlu merasa khawatir kekurangan makanan. Baginya, semakin banyak dia makan, semakin besar kekuatannya. Semakin besar kekuatan tempurnya, semakin besar bantuannya kepada Leon. Shadow mengabaikan Abu yang hanya tahu berpesta dengan makanan. Dia berjalan ke arah Leon dan melihat ke arah langit di kejauhan bersama Leon. Dia tidak bertanya kepada Leon tentang perasaannya, tetapi langsung berkata, "Aku akan pergi." Leon tertegun sejenak, kemudian dia melihat kembali ke arah Shadow dengan penuh pertanyaan. Shadow melanjutkan berkata, "Dengan kultivasimu saat ini, kecuali kau bertemu dengan seorang Grandmaster, kau sendiri sudah cukup untuk menangani mereka. Jadi tidak ada gunanya lagi bagiku untuk tinggal di sini." Leon terdiam. Dia tahu apa maksud perkataan Shadow. Pada awalnya Shadow diperintahkan oleh kakak senior keduanya agar menjaga di sisinya untuk memproteksinya dari orang-orang dengan alam yang lebih tinggi dari dirinya. Tetapi kemajuan kultivasi Leon terlalu cepat, dan sekarang kekuatan tempurnya bahkan telah melampaui Shadow. Dengan kekuatan Leon saat ini, bukan berarti dia akan selalu bisa mengalahkan orang-orang yang berada di ranah Grandmaster, tetapi setidaknya dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi, kalau Leon bertemu dengan seniman yang berada di bawah ranah Grandmaster, tidak akan terlalu banyak dampaknya, apakah Shadow ada atau tidak. Hanya saja meskipun selama ini mereka berdua memiliki sedikit waktu untuk berbicara, namun mereka sudah bersama-sama hampir sepanjang tahun. Hal itu sedikit banyak ikut mempengaruhi kebiasaan Leon. Leon selalu merasa bahwa tidak peduli jam berapapun itu, dia memiliki partner yang bisa diandalkan di sisinya. Setelah beberapa saat, Leon berbicara, "Kemana kau akan pergi?" Shadow menggelengkan kepalanya. "Entahlah." Leon tercengang. "Kau tidak tahu akan pergi kemana?" Shadow menjawab dengan pelan, "Aku ingin pergi berkeliling sambil melihat-lihat seperti Dugusyu." Selama bertahun-tahun, Shadow selalu hidup seperti bayangan. Pertama-tama dia tinggal di sisi Dugu King dan kemudian mengikuti Leon. Dan sambil menunggu kesempatan untuk bisa membunuh Duguzan, diam-diam Shadow melindungi Leon seperti seorang pengawal. Selama ini, Shadow tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Sekarang Duguzan sudah mati, dan Leon sudah tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Jadi, untuk pertama kalinya, Shadow ingin hidup untuk dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Shadow, Leon langsung berkata setuju. Bagus. Dia juga berharap setidaknya sekali saja temannya ini bisa hidup untuk dirinya sendiri. Shadow berkata kembali, "Tapi sebelum aku pergi, aku ingin membawa Abu kembali ke Gedung Angin dan Salju." Melihat tatapan bingung Leon, Shadow menambahkan, "Ini adalah keinginan dari Master Gedung Awan dan Salju. Dia merasa sayang sekali kalau seorang jenius seperti Abu ada di sisimu." Leon tersenyum pahit. Abu sama seperti dirinya, dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Mereka berdua adalah jenius seni bela diri kelas 1, tetapi Abu tidak memiliki panduan apapun. Jadi pemahaman Abu jelas tidak setinggi Leon. Inilah yang menyebabkan kemajuan kultivasi Abu menjadi sangat lambat. Selain hanya peningkatan dari segi kekuatan tubuh fisik, kultivasi Abu tidak meningkat banyak. Kalau Abu terus-menerus hanya mengikuti Leon seperti ini, maka suatu hari nanti hidup Abu mungkin akan hancur.
Leon pun mengangguk setuju. Baiklah, kapan kalian akan pergi? Leon bertanya. Shadow kemudian menjawab, malam ini. Leon mengangguk. Kalau begitu, ayo kita makan bersama dulu sebelum kalian pergi. Leon tidak berbuat banyak untuk menahan kedua orang itu. Dia percaya bahwa perpisahan ini bukanlah perpisahan selamanya. Setelah makan malam, Shadow pun pergi bersama Abu. Malam itu juga, sehingga hanya Yanrou dan Leon yang tersisa di rumah besar itu. Setelah tinggal bersama satu sama lain selama beberapa hari ini, Yanrou sudah terbiasa dengan kehadiran dua pria yang tidak tersenyum di rumah. Ketika saat ini kedua orang itu pergi, tiba-tiba Yanrou merasa ada sedikit kekosongan di hatinya. Setelah melihat punggung keduanya pergi, Yanrou berbisik kepada Leon, "Aku akan mencuci piring, kau bisa naik ke atas dan mandi lebih dulu." Leon tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, biarkan aku saja yang mencuci piringnya. Kau sudah bekerja keras untuk merawatku akhir-akhir ini. Kau pasti merasa kelelahan." Hari-hari ini, kalau bukan karena perawatan Yanrou yang hati-hati, Leon tidak akan mungkin bisa pulih secepat ini. Yanrou memandang Leon, melihat ketulusan di wajah Leon. Akhirnya wajah cantik Yanrou menunjukkan senyum tipis dan dia berkata dengan setengah bercanda, "Apakah kau bisa mencuci piring dengan bersih?" Leon menjawab sambil tersenyum, "Hei, kau terlalu meremehkan kemampuan suamimu. Memangnya apa susahnya mencuci piring? Lebih baik kau cepat naik ke atas dan mandi dengan bersih." Yanrou tersenyum dan kemudian dia berbalik lalu berjalan ke atas. Kalimat Leon yang berkata bahwa dia terlalu meremehkan kemampuan suaminya membuat jantungnya berdegup kencang tanpa bisa dijelaskan. Bahkan meskipun dia sudah mengakui status Leon dan berkata dengan keras bahwa dia ingin menikah dengan Leon, tetapi ketika Leon menyebut dirinya sebagai suaminya, dia masih merasa sedikit malu. Leon tidak memperhatikan rona merah di wajah Yanrou. Seperti ibu rumah tangga pada umumnya, dia dengan cepat membersihkan piring dan sumpit. Ketika dia naik ke atas dan berjalan ke kamar tidur utama, Yanrou sudah selesai mandi dan sedang setengah berjongkok di lemari, mencari pakaian ganti untuknya. Tanpa mengangkat kepalanya, Yanrou berkata, "Airnya sudah siap, mandilah." Leon bertanya dengan nada bercanda, "Apakah kau tidak mau membantuku mandi?" Namun pertanyaan Leon itu hanya dibalas dengan tatapan melotot dari Yanrou. Leon tersenyum pahit dan langsung berbalik, lalu berjalan ke kamar mandi. Bab 890. Keesokan paginya, sinar matahari keemasan bersinar dari jendela dan jatuh ke tubuh Leon. Leon membuka matanya dengan linglung, dan yang pertama dilihatnya adalah wajah cantik Yanrou. Pada saat ini, Yanrou meringkuk di pelukannya. Kepala Yanrou bersandar di lengannya, dan Yanrou sedang tertidur nyenyak, indah dan damai. Tak lama kemudian Yanrou pun membuka matanya dan terbangun. Leon bertanya sambil tersenyum, "Kau sudah bangun?" Yanrou hanya mengangguk dengan lembut. Sepertinya dia memikirkan kegilaan yang terjadi di antara mereka tadi malam, dan tanpa sadar rona merah pun muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya lebih rendah dan dia tidak berani menatap mata Leon. Leon tersenyum tipis. "Apakah kau ingin tidur lebih lama?" Yanrou masih tidak berani mengangkat kepalanya, jadi dia hanya mengangguk. Leon berkata, "Kalau begitu, kau bisa tidur lebih lama dan aku akan membuatkanmu sarapan." Yanrou tidak menolak dan hanya mengangguk dengan lembut. Leon tersenyum dan mencium kening Yanrou dengan ringan. Lalu dia bangkit dan berjalan keluar. Setelah sosok Leon keluar dari kamar, Yanrou yang tersipu langsung menjulurkan kepalanya dari tempat tidur, melihat ke arah kepergian Leon. Rasa malu di wajahnya berangsur-angsur memudar.
dan digantikan oleh kesedihan yang samar. Dia telah jatuh cinta pada Leon. Kekuatan Leon, kelembutan Leon, dan segala sesuatu tentang Leon telah meluluhkan hatinya yang membeku. Kalau dia bisa, dia bersedia menemani Leon sepanjang waktu dan menemaninya ke seluruh dunia. Dia bahkan bersedia menemani Leon ke neraka tanpa ragu-ragu. Sama seperti hari itu ketika Leon menghadapi Duguzan yang kuat. Dia mengatakan keinginan hatinya dengan keras bahwa dia ingin menikahi Leon. Pada saat itu, dia tidak pernah berpikir kalau Leon akan menang dan dia juga tidak pernah berpikir kalau dia akan selamat. Dia hanya berpikir bahwa karena mereka akan mati, bukankah lebih baik kalau dia memiliki keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya? Karena itulah dia mengatakan ingin menikahi Leon. Namun ternyata keduanya bisa selamat. Hari-hari ini semua pikirannya tertuju untuk merawat Leon. Ditambah lagi dengan adanya Abu dan Shadow di sini. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang Abu dan Shadow sudah pergi. Di sini hanya dia dan Leon yang tersisa. Apakah dia benar-benar ingin memiliki Leon dengan begitu egois? Tentu saja dia berharap Leon bisa menjadi miliknya sendiri dan dia berharap untuk bisa memiliki Leon selama sisa hidupnya. Tapi dia sadar kalau dia tidak bisa memiliki Leon selamanya. Itu karena dia pernah mendengar nama seorang gadis dari kata-kata Leon ketika bermimpi. Nama gadis itu adalah Ariana. Seseorang yang bisa muncul dalam mimpi Leon pastilah orang yang sangat penting bagi Leon. Yanro sadar kalau dia tidak bisa begitu egois dan mendominasi, terutama karena pertemuan antara dia dan Leon merupakan hasil dari sebuah sandiwara. Kalau suatu hari nanti gadis bernama Ariana berdiri di depannya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Leon sudah selesai membuat sarapan dan hendak naik ke atas untuk membangunkan Yanro. Tetapi dia melihat kalau Yanro sudah berjalan turun dengan pakaian kerja profesional. Leon tahu kalau Yanro biasanya akan mengenakan setelan ini hanya ketika dia pergi ke apotik untuk memberikan konsultasi. Jadi dia pun bertanya untuk memastikan, "Apakah kau akan pergi ke apotik?" Yanro menjawab sambil tersenyum, "Benar, ayah sudah semakin tua, jadi aku ingin dia lebih banyak istirahat." Setelah itu Yanro tersenyum dan berjalan ke meja makan. Leon juga duduk di meja dan mulai makan. Suasananya menjadi sedikit sunyi. Setelah terdiam sesaat, Leon hendak berbicara. "Yanro?" Dia ingin berbicara dengan Yanro tentang masa lalunya, termasuk gadis-gadis yang telah muncul di dalam hidupnya. Yanro sudah membayar harga terlalu banyak untuknya. Jadi sangat sulit baginya untuk berpisah dengan Yanro. Leon juga sudah membuat keputusan untuk menikahi Yanro. Jadi beberapa hal harus dijelaskan dengan jelas. Dia tidak ingin menyembunyikan apapun dari Yanro. Hanya saja, yang tidak dia duga adalah begitu dia berbicara, ternyata Yanro juga memanggil dirinya. Leon tersenyum dan menatap Yanro. "Kau bisa berbicara lebih dulu." Yanro tersenyum. "Kau saja yang berbicara lebih dulu. Apa yang ingin kau katakan? Apa yang ingin ku katakan hanyalah masalah sepele." Leon menarik nafas dan mulai berbicara. "Oke, Yanro, sebenarnya aku..." Namun ponselnya tiba-tiba berdering saat ini. Alis Leon berkerut dan dia melirik Yanro dengan nada meminta maaf. Yanro berkata dengan pengertian, "Cepat angkat teleponnya, pasti ada hal yang sangat penting kalau sampai kau menerima telepon sepagi ini." Leon menghela nafas, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari Susan Yin. Tanpa menghindar dari Yanro, Leon pun langsung menerima telepon itu. "Halo?" Di ujung telepon yang lain suara cemas Susan Yin terdengar. "Tuan Muda, sesuatu terjadi di kerajaan Meng." Leon mengangkat alisnya. "Apa yang terjadi?" Tidak ada terlalu banyak perubahan ekspresi di wajahnya.
Ralph terbunuh, sehingga tidak bisa dihindari lagi kalau pasukan Ralph pasti akan mengalami masalah. Ini juga merupakan kesempatan bagi keluarga kerajaan Meng untuk lepas kendali. Demi Cardin, akhirnya Leon meminta Susan Yin untuk banyak membantu Cardin, tapi itu hanya bantuan biasa. Lagi pula Leon dan Cardin juga hanya saling memanfaatkan satu sama lain sebelumnya. Hubungan persahabatan di antara mereka tidak terlalu dalam. Susan Yin berkata, ketika Raja Meng meninggal karena sakit, pangeran kedua mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan dan membunuh beberapa pangeran lainnya. Bahkan pangeran kedua tidak melepaskan Cardin. Kalau bukan karena orang-orang kita yang menyelamatkan Cardin, Cardin pasti sudah akan diracuni. Alis Leon sedikit berkerut. Pertama, dia tidak menyangka kalau kudeta di kerajaan Meng Guo akan datang begitu tiba-tiba. Kedua, karena mereka sudah menyelamatkan Cardin, bukankah akan lebih baik kalau Susan Yin mencarikan tempat tinggal untuk Cardin lebih dulu? Susan Yin tidak perlu menghubunginya dengan terburu-buru, bukan? Bagaimanapun Susan Yin mengetahui situasi antara dirinya dan Cardin. Saat ini Susan Yin melanjutkan perkataannya. Selain itu, Cardin sedang hamil. Leon tiba-tiba berseru karena terkejut. Apa? Bab 891. Untuk Cardin, selama ini Leon hanya merasa kasihan dan kagum. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan kepada Cardin. Dia tidak merasa berhutang apapun pada Cardin, apalagi setelah dia menyadari bahwa Cardin telah berpikir untuk memanfaatkannya. Maka rasa kasihannya kepada Cardin langsung menghilang tanpa jejak. Hanya saja pada akhirnya, dia sempat memiliki hubungan satu malam dengan Cardin, sehingga dia tidak bisa bersikap kejam dan memperlakukan Cardin sepenuhnya seperti udara hampa. Karena itulah dia meminta Susan Yin untuk membantu menjaga Cardin. Tapi hanya sebatas itu saja. Leon bisa tanpa ragu-ragu membuat masalah di seluruh kota Arktik untuk membebaskan Ariana, atau dia juga bisa menikahi Yanrou sebagai istrinya dan merawatnya seumur hidup. Itu karena mereka berdua sudah hidup di dalam hati Leon. Leon bisa dengan jelas merasakan perasaan mereka yang sebenarnya untuknya. Tetapi Cardin berbeda. Menurut analisanya, hubungannya dengan Cardin hanyalah hubungan yang saling memanfaatkan. Sejauh dia bisa, dia tidak keberatan untuk memberi Cardin sedikit bantuan lagi. Tapi dia tidak bisa membantu Cardin dengan membabi buta, seperti yang dia lakukan untuk Ariana dan Yanrou. Bagaimana mungkin seorang wanita yang selalu berpikir untuk memanfaatkannya bisa mendapatkan hatinya? Tapi sekarang Cardin hamil. Apa yang sedang terjadi? Karena Susan Yin yang mengatakan pada dirinya sendiri tentang hal ini, maka dia tidak perlu meragukannya. Anak yang ada di perut Cardin pasti anaknya sendiri. Tapi dia dan Cardin hanya satu kali berhubungan. Bagaimana bisa Cardin langsung hamil? Kemungkinannya terlalu tinggi, bukan? Leon sudah merawat Qin Lanyue berkali-kali, dan dia juga sudah beberapa kali berhubungan dengan Liu Anze. Tetapi tidak ada satupun dari kedua wanita itu yang hamil. Beberapa kali, tetapi belum melihat kehamilan. Tentu saja itu tidak termasuk Yanrou. Dia tidak tahu sudah berapa kali Yanrou tidur dengan dirinya sendiri selama hari-hari dia koma. Kalau Cardin benar-benar mengandung anaknya sendiri, apakah dia masih bisa mengabaikan Cardin begitu saja? Leon bisa saja tidak peduli dengan seorang wanita yang memanfaatkannya. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan darah dagingnya sendiri. Setelah menyadari kalau sepertinya Leon sangat terkejut, Susan Yin pun berkata tanpa daya, "Tuan muda, berita ini benar-benar
Sungguh adanya. Dan akhir-akhir ini Kardin tidak pernah melakukan kontak intim dengan pria manapun. Pada kenyataannya, pangeran kedua kerajaan Meng memang tidak ingin membunuh Kardin. Dia bahkan ingin memiliki saudara perempuannya sendiri itu. Tapi Kardin tidak mau, jadi dia melarikan diri. Tentu saja Susan Yin tahu hubungan seperti apa yang terjalin antara Leon dan Kardin. Bahkan meskipun Kardin adalah putri kerajaan Meng, namun di dalam pikiran Leon, posisi Kardin jauh lebih rendah daripada Yanrou. Tapi karena Kardin mengandung anak Leon di perutnya, maka ini merupakan konsep yang lain. Ini juga yang menjadi alasan kenapa dia tidak sabar untuk segera menelpon Leon. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Leon, dia sudah melihat kalau Leon adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Dan karena ini adalah masalah darah daging Leon, dia tidak berani mengambil keputusan. Leon sudah terlalu malas untuk mengatakan apapun. Jadi dia hanya menutup pembicaraan itu dengan berkata, "Aku tahu, tenangkan dia dulu. Aku akan pergi dan melihatnya sendiri." Hal-hal berantakan semacam ini, jangankan di keluarga kerajaan Meng, bahkan di keluarga kaya pun hal seperti ini sudah biasa dan dia sudah sering kali melihatnya. Sekarang sakit kepala terbesarnya adalah bagaimana menyelesaikan Kardin. Susan Yin tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat menutup telepon. Leon juga menutup teleponnya. Dan pada saat ini dia seperti kehabisan semua kekuatannya. Terutama ketika dia melihat tatapan Yanrou, dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya kepada Yanrou. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Leon siap memberitahu Yanrou mengenai semua hal yang terjadi di kerajaan Meng. Dia tidak ingin menipu Yanrou tentang hal ini. Namun sebelum Leon bisa berbicara, Yanrou sudah berkata sambil tersenyum pada Leon. "Leon, tidak peduli hal apa yang ingin kau lakukan, aku akan mendukungmu dan aku akan selalu berada di sini untuk menunggumu." Kalimat ini membuat Leon tertegun sejenak. Hal-hal seperti apa yang akan didukung oleh Yanrou? Bagaimana kalau itu terkait dengan wanita lain? Pada saat ini Yanrou berjalan ke arah Leon. Lalu dia meraih tangan Leon dan menatap Leon dengan mata berbinar. Yanrou menatap Leon seperti itu dan berkata dengan sangat serius, "Keberadaanmu adalah hadiah dari langit untukku. Ini sudah merupakan keberuntungan terbesarku karena bisa bertemu denganmu dalam hidup ini. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kau sehat dan bahagia. Itu adalah kebahagiaan terbesarku." Hati Leon tergerak dan dia hendak mengatakan sesuatu. Tapi kata-katanya sudah didahului oleh Yanrou. "Jangan katakan apa-apa lagi, aku bisa mengerti. Kau adalah matahari yang paling bersinar di dunia. Bagaimana mungkin debu duniawi bisa menutupi cahaya di tubuhmu? Tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, lakukan dengan berani. Jangan biarkan segala sesuatu di dunia ini mengikat hatimu." Setiap kata-kata Yanrou sangat menyentuh Leon. Yanrou memang wanita yang cerdas. Leon belum mengatakan apa-apa tapi dia sudah tahu segalanya. Dan meskipun Yanrou tidak mengatakannya dengan sangat jelas, tapi Leon juga bisa tahu apa maksud perkataan Yanrou. Untuk sesaat, Leon tidak tahu harus berbuat apa. Yanrou menatap Leon dengan penuh kasih sayang dan berbicara lagi. "Awalnya aku hanya ingin meminjam badanmu agar aku bisa mengandung seorang anak. Tapi sekarang aku bisa memiliki jiwamu dan hatimu. Aku benar-benar merasa puas. Jadi jangan ragu untuk bertindak hanya karena aku, oke?" Leon hampir tidak bisa berkata-kata. Di dalam hatinya Leon diam-diam bersumpah bahwa bahkan kalaupun langit runtuh, dia akan melindungi Yanrou secara menyeluruh. Tidak ada lagi kata-kata untuk dijelaskan, karena beberapa hal memang tidak perlu dijelaskan. Leon menatap wajah merah Yanrou dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Yanrou.
Yanro berkata sambil tersenyum. Sekarang pergilah, aku akan menunggumu di rumah. Leon pun berbalik dan pergi. Depresi dan kebingungan di hatinya menghilang tanpa jejak pada saat ini. Untuk orang yang dia cintai dan untuk orang yang mencintainya, dia akan berusaha keras agar bisa tetap hidup. Melihat punggung Leon yang menghilang secara perlahan, senyum tipis muncul di sudut mulut Yanro, dan dia menggumamkan kalimat di mulutnya. Ariana, kuharap kau akan memaafkanku atas sikapku ini. Tapi aku percaya kalau kau juga pasti berharap dia akan selalu bahagia. Bab 892. Alam setengah dewa. Di Federasi Amerika Utara, kota Arktik di Pulau Bintang. Pulau ini awalnya milik keluarga Lawrence, keluarga kaya pertama di kota Arktik. Tetapi sejak kekacauan lebih dari setahun yang lalu, seluruh keluarga Lawrence hampir runtuh dan perkumpulan Aurora bukan hanya mengambil alih sebagian besar properti milik keluarga Lawrence, tetapi juga menerima pulau yang sudah diwarisi oleh keluarga Lawrence selama ribuan tahun. Perkumpulan Aurora tidak membuat perubahan besar pada pulau itu, kecuali bahwa ada gereja yang lebih besar dibangun di belakang kastil. Gereja asli telah dihancurkan dan dibangunlah gereja yang baru, yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya dalam hal ukuran dan luas. Gereja besar seperti istana itu tidak jauh berbeda dari gereja lain dalam hal penampilan. Hanya saja terlihat lebih megah. Tetapi ketika seseorang berjalan masuk ke dalam gereja itu, mereka pasti akan menemukan kalau gereja itu benar-benar berbeda dari gereja-gereja lain. Di gereja yang baru ini, tidak ada kursi dan tidak ada tempat berdoa. Tetapi di depan gereja berdiri patung dewa besar setinggi lebih dari 10 meter. Di tangan patung dewa itu memegang sebuah kitab suci. Hanya saja, wajah sang dewa sangat buram dan tidak bisa dilihat dengan jelas sama sekali. Selain itu, di sisi kiri dan kanan patung, ada 12 malaikat dengan sayap di punggung mereka. Malaikat-malaikat ini berdiri, berjongkok, atau duduk dalam berbagai postur yang aneh dan terlihat hidup. Tetapi sama seperti patung dewa tadi, wajah mereka juga tidak bisa dilihat dengan jelas. Gereja ini juga terdaftar sebagai tempat terlarang. Dari semua anggota perkumpulan Aurora di seluruh kota Arktik, hanya 2 orang yang bisa masuk ke dalam gereja itu. Salah satunya adalah Lin Chu-Xiu yang kini telah dipromosikan menjadi Diaken Bintang 7 dari Downing Society, dan yang lainnya adalah Ariana Chen. Pada saat ini, di gereja besar, hanya Ariana yang mengenakan jubah putih. Dia menyilangkan tangannya dan berdiri di depan patung itu. Dia telah berada di posisi ini sepanjang hari, dan hampir pada saat Yanro bergumam pada dirinya sendiri di kejauhan, Ariana yang telah dalam keadaan bermeditasi sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia membuka matanya dan samar-samar seolah ada 2 garis cahaya putih yang keluar dari matanya dan menghilang ke dalam patung yang ada di depannya. Wajah kabur dari patung dewa mengalami beberapa perubahan halus pada saat ini, dan di kota Arktik, langit yang sudah gelap tiba-tiba tampak terbuka dan cahaya putih bersinar dari langit, benar-benar menyelimuti seluruh Pulau Bintang. Bagi warga kota Arktik, ini bukan kejutan. Setiap tahun beberapa kali mereka akan melihat aurora, tetapi kali ini tampaknya lebih dekat dengan mereka. Kecuali sedikit kejutan, hal itu tidak menimbulkan banyak kegemparan. Namun bagi banyak anggota perkumpulan Aurora di Pulau Bintang, mereka melihat ke langit dengan ngeri satu persatu, dan kemudian mereka berlutut di tanah satu persatu tanpa diperintah oleh siapapun dan berdoa ke arah gereja. Lin Chu-Xiu yang berdiri di atap kastil dan menikmati pemandangan malam kota Arktik juga tiba-tiba melihat ke langit. Ketika dia melihat bahwa di antara cahaya putih
ada seberkas cahaya yang lebih tebal langsung tenggelam ke arah gereja. Lin Chuxiu tidak segera berlutut dan berdoa seperti yang lain. Tetapi dia justru berlari ke arah gereja dengan kecepatan penuh dan wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Pada saat dia bergegas ke depan cahaya, saat dia bergegas ke depan gereja, cahaya putih itu sudah menghilang. Pintu gereja juga terbuka saat ini dan Ariana yang mengenakan jubah putih berjalan keluar selangkah demi selangkah. Penampilannya bahkan lebih cantik daripada sebelumnya. Seluruh tubuh dipenuhi dengan aroma kemurnian ilahi, seperti dewi yang turun ke dunia fana. Matanya, khususnya, sangat cerah, sehingga siapapun tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup selama mereka melihatnya. Tapi di mata yang cerah ini, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Merasakan perubahan pada tubuh Ariana, Lin Chuxiu berusaha menekan kegembiraan di hatinya, dan dengan hati-hati dia bertanya kepada Ariana, seolah-olah dia takut tebakannya salah. Alam setengah dewa? Ariana tidak berbicara, dia hanya mengangguk ringan. Kegembiraan di hati Lin Chuxiu yang telah ditekan benar-benar meledak. Alam setengah dewa ini adalah rintangan besar bagi para pembudidaya Shinto. Ada begitu banyak pembudidaya Shinto di perkumpulan Aurora, tetapi berapa banyak orang yang bisa menginjakkan kaki mereka di alam setengah dewa? Banyak orang yang bahkan seumur hidup mereka tidak akan pernah bisa melangkah ke alam ini. Tetapi sudah berapa lama Ariana berkultivasi sehingga dia bisa melangkah ke alam ini? Ariana pantas disebut yang terpilih. Hanya saja setelah kegembiraan, dia menemukan kalau wajah Ariana tidak memiliki banyak kegembiraan, tetapi menjadi lebih acuh tak acuh. Lin Chuxiu bertanya dengan heran, ada apa? Sekarang Ariana adalah kunci. Apakah dia bisa masuk ke kelompok para tetua atau bahkan menjadi presiden perkumpulan Aurora? Dia tidak ingin membuat kesalahan sedikit pun. Ariana sedikit mengernyit, memikirkan sensasi seperti halusinasi pendengaran barusan. Dia berkata dengan kebingungan, "Aku mendengar seseorang memanggilku, tetapi aku tidak tahu siapa yang memanggilku." Tadinya Lin Chuxiu berpikir kalau itu adalah masalah besar. Namun ketika dia mendengar ini, dia tertawa dan berkata, "Dasar gadis bodoh, itu pasti panggilan dewa. Siapapun yang melangkah ke alam setengah dewa, pasti sudah bisa berkomunikasi dengan dewa." Ariana bergumam dengan suara rendah, "Dewa? Apakah dewa akan memintanya untuk mengampuni seseorang? Apakah dewa ingin dia membuat seseorang bahagia? Tapi siapa orang itu? Apakah orang itu juga dewa? Tapi kalau orang itu adalah dewa, bagaimana mungkin dia tidak bahagia?" Ariana tidak mau berdebat dengan Lin Chuxiu. Dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berjalan menuju kediamannya dengan hampa. Dia tidak percaya bahwa benar-benar ada dewa di dunia ini, bahkan meskipun dia mengembangkan praktek Shinto, namun menurutnya itu hanyalah semacam penggunaan energi antara langit dan bumi, semacam inspirasi. Menurut ajaran perkumpulan Aurora, dewa menciptakan segalanya dan dewa itu maha kuasa. Sementara mereka adalah utusan dewa, dan mereka adalah juru bicara dewa bagi dunia. Namun kalau dewa memang benar-benar maha kuasa, lalu kenapa dewa masih membutuhkan mereka untuk mempengaruhi orang-orang di dunia secara langsung? Karena itulah, Ariana selalu mengejek ajaran perkumpulan Aurora. Dia mengembangkan Shinto bukan untuk mempengaruhi semua orang di dunia. Dia hanya ingin bersatu kembali dengan seseorang lebih awal. Tapi siapa dia? Kenapa dia tahu bahwa ada orang yang seperti itu, tetapi dia tidak bisa mengingatnya? Bahkan wajahnya tampak kabur. Tidak, dia tidak bisa melupakannya. Dia tidak boleh melupakannya. Tepat ketika Ariana akan jatuh ke dalam keadaan gila,
dia tiba-tiba teringat sesuatu. Orang itu bernama Leon Wood, dan orang itu adalah kekasihnya. Iya, orang itu adalah kekasihnya sendiri. Hanya saja, apa itu kekasih? Ariana tiba-tiba sedikit bingung, tapi dia tidak menggali lebih dalam lagi. Selama dia bisa mengingatnya, itu sudah cukup. Lin Chuxiu tidak memperhatikan ekspresi Ariana. Setelah Ariana pergi, dia segera bergegas keluar gereja. Dia tidak melihat patung dewa yang ada di depan, tetapi melihat patung malaikat di kiri dan kanan. Patung malaikat di sisi kiri tidak berubah, tetapi wajah patung malaikat yang memegang palu di sebelah kanan berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan ketika dia melihat bahwa wajah patung malaikat itu benar-benar selesai berubah, Lin Chuxiu merasa sangat gembira. Akhirnya Ariana memiliki kekuatan tempur tertinggi yang melampaui kesatria agung. Bukankah kekuatan tempur yang ada di sekitar Ariana adalah miliknya? Bab 893, Insiden Negara Meng. Di Provinsi Nanyun, di tepi sungai Jinsa, sebuah kendaraan off-road berwarna hitam melaju perlahan menyusuri jalan berlumpur yang bergelombang. Setelah sekitar setengah jam, kendaraan off-road hitam itu berhenti di dermaga yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Dari dalam kendaraan off-road itu, terdengar suara hormat Su Sanyin datang. "Tuan muda, kita sudah sampai." Namun tidak ada tanggapan. Su Sanyin mengulurkan tangannya dan dengan perlahan menyentuh Leon. "Tuan muda." Baru pada saat itulah Leon kembali sadar dan menatap Su Sanyin. Sejak masuk ke dalam mobil, Leon berada dalam keadaan linglung, sehingga Su Sanyin mengira Leon sangat mengkhawatirkan keselamatan Kardin. Jadi dia pun membuka mulutnya dan berkata, "Tuan muda, jangan khawatir. Keluarga Tuan Lin telah berada di negara Meng selama beberapa dekade. Jadi sang putri akan sangat aman bersembunyi di rumah mereka." Leon hanya menjawab dengan singkat, "Baiklah." Leon tidak ingin menjelaskan apapun karena dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Pada kenyataannya, dia tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Kardin. Apakah itu aliansi herbal Cina, atau pavilion Lansi, atau masyarakat Liu Ying, mereka telah beroperasi di Meng selama bertahun-tahun. Saat ini semua kekuatan itu bisa saja jatuh ke dalam tangannya, sehingga tidak akan sulit untuknya untuk menyelamatkan Kardin dalam waktu yang singkat. Yang benar-benar mengusik pikirannya adalah kenapa setelah dia meninggalkan Yan Rou, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Perasaan itu begitu kuat sehingga dia seolah kehilangan sesuatu yang paling penting. Meskipun Shadow sudah pergi, tetapi Leon juga sudah mengerahkan beberapa master dari sekte penyihir hantu untuk diam-diam melindungi Yan Rou. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Namun yang membuatnya merasa cemas adalah karena di sepanjang jalan, perasaan tidak enak ini tidak juga mereda. Leon menggelengkan kepalanya dan untuk sementara dia membuang perasaan tidak nyaman ini dari benaknya. Dia pun turun dari kendaraan off-road bersama Su Sanyin. Di tepi dermaga yang sudah tua, sudah ada perahu nelayan biasa, dan seorang nelayan berjubah berdiri di atas perahu nelayan tersebut. Ini merupakan alat transportasi mereka untuk pergi ke negara Meng. Sebenarnya, hanya butuh waktu 1 jam kalau mereka mengambil penerbangan dari Provinsi Nanyun ke negara Meng. Tetapi tidak ada bandara di kota Nanhe. Jadi mereka harus bergegas ke kota Kunyun untuk mengambil penerbangan.
Ini jelas sangat membuang-buang waktu. Leon berkata kepada Susan Yin yang ada di sampingnya, "Beritahu Jiang Liuying bahwa aku tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Lan Suetian sebelumnya. Tetapi kalau sampai Yan Rou mengalami kecelakaan, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi." Susan Yin mengangguk berulang kali, "Tuan muda, jangan khawatir, aku pasti akan memberitahunya." Leon mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya ke Susan Yin dan melangkah ke perahu nelayan yang tampaknya bobrok itu. Dengan adanya Jiang Liuying, penguasa puncak alam bawaan ke-6, ditambah lagi banyak master dari sekte penyihir hantu di pusat kota, seharusnya tidak akan ada bahaya bagi Yan Rou. Tapi, kenapa perasaan resah ini masih ada? Tepat ketika Leon hendak melangkah ke perbatasan Meng, pangeran kedua dari bekas kerajaan Meng, yaitu Guyaras Kajun, telah resmi naik tahta dan menjadi raja baru kerajaan Meng. Kajun yang baru saja selesai menghadiri upacara penobatan dengan senyuman di wajahnya, kembali ke tempatnya diiringi dengan sorak-sorai dari rakyatnya. Namun begitu Kajun meninggalkan kerumunan rakyatnya, ekspresi wajah Kajun tiba-tiba menjadi suram. Kajun berkata kepada seorang jenderal paruh baya yang mengikutinya, "Apakah kau sudah menemukan keberadaan wanita sampah itu?" Jenderal paruh baya itu awalnya adalah seorang jenderal di bawah komando Ralph. Namun setelah kematian Ralph, dia langsung menjilat dan membelot kepada pangeran kedua. Dia bahkan mengumpulkan beberapa jenderal untuk membunuh Clark dan mengendalikan sebagian dari pasukan Ralph. Pada akhirnya, dia ikut mendukung pangeran kedua yang duduk di atas tahta Raja Meng. Jenderal bernama Rob itu berkata dengan hormat, "Aku belum menemukannya, tapi yakinlah yang mulia, kami sudah memblokir semua lorong untuk keluar. Jadi, dia pasti masih berada di dekat ibu kota." Setelah keberhasilannya dalam mendukung pangeran kedua, maka dia pun menjadi orang nomor 1 di Departemen Militer Kerajaan Meng. Tentu saja kekuatan militer dan politik negara Meng sudah kacau, dan bahkan ada banyak tempat yang dipenuhi oleh panglima perang. Identitas sebagai orang nomor 1 di Departemen Militer hanyalah formalitas saja. Tetapi Rob merasa bahwa dengan kemampuannya sendiri, cepat atau lambat, dia benar-benar akan bisa menelan para panglima perang kecil itu dan akhirnya menjadi panglima perang pertama seperti Ralph. Pada saat ini Kajun mengeluarkan perintahnya. "Kalau begitu, cepat cari dia. Berapapun biayanya, kau harus menemukannya." Di masa lalu, Kardin selalu dilindungi oleh Ralph dan dia memiliki ayah dan beberapa saudara laki-lakinya di sisinya. Jadi meskipun Kajun merasa tertarik pada saudaranya itu, dia tidak berani melakukan apapun. Tapi sekarang dia sudah menjadi Raja Meng, dan tidak ada menteri yang kuat seperti Ralph di sekitar Kardin. Seluruh negara Meng adalah miliknya. Dia bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Siapa yang berani untuk melarangnya? Apalagi ketika dia memikirkan Kardin yang sedang hamil, semakin mustahil baginya untuk melepaskan Kardin. Kalau dia membiarkan garis keturunan kerajaan jatuh keluar, siapa yang bisa menjamin kalau hal itu tidak akan membawa lebih banyak masalah? Dia ingin mendapatkan Kardin kembali dan membunuh janin yang ada di perut Kardin terlebih dahulu. Rob baru saja hendak memimpin pasukan untuk melaksanakan perintah Kajun ketika seorang pria berseragam militer bergegas masuk dari luar. Pria itu melirik Rob yang mengangguk secara samar, dan kemudian pria itu berkata langsung kepada Kajun, "Yang mulia, kami telah menemukan keberadaan Putri Kardin." Mata Kajun langsung berbinar. "Benarkah? Di mana dia?" Kajun merasa kalau akhirnya semesta membantunya untuk menemukan berita tentang Kardin. Pria berseragam militer itu menjawab, "Di rumah liburan Tuan Lin." Kelopak mata Kajun melonjak sedikit. "Tuan Lin?
Apakah maksudmu adalah Tuan Lin ketua grup Hongye? Pria berseragam militer itu menjawab, benar sekali. Orang-orang kami menemukan kalau Putri Cardin telah dibawa secara pribadi ke villa resort olehnya. Jenderal Rob di samping juga sedikit mengernyit. Yang mulia, ini agak merepotkan. Grup Hongye bukanlah konsorsium besar. Tetapi Tuan Lin sendiri adalah wakil presiden Kamar Dagang Tiongkok Meng. Tuan Lin memiliki reputasi yang sangat tinggi di Kamar Dagang. Mengganggu Tuan Lin juga dianggap setara dengan menyinggung kerajaan Longteng. Kajun baru saja menjadi raja, dan dengan penuh semangat dia akan mengembangkan ekonomi domestik dan menstabilkan tahtanya. Kesemuanya itu membutuhkan dukungan dari pihak Longteng. Kajun merenung sejenak dan berbicara, "Kau secara pribadi harus memimpin orang-orang untuk pergi ke sana. Kau harus bisa membuat Tuan Lin menyerahkan Cardin. Katakan padanya bahwa selama dia bersedia menyerahkan Cardin, kau akan memenuhi apapun persyaratannya." Rob memandang Raja Meng yang baru itu dengan rasa malu dan bertanya, "Tapi, bagaimana kalau dia menolak atau bahkan melakukan perlawanan?" Dan Kajun pun menjawab dengan kejam, "Kalau begitu, maka kau harus menangkap Cardin dengan segala cara." Dibandingkan dengan stabilitas rezim negara Meng, menyinggung Kamar Dagang Tiongkok bukanlah apa-apa. Bahkan kalaupun pada akhirnya dia tidak mendapatkan dukungan dari Longteng, memangnya dia tidak bisa menemukan negara lain yang mau mendukungnya? Selama anak dalam perut Cardin terbunuh, dia akan menjadi satu-satunya pewaris garis keturunan keluarga kerajaan Meng. Siapa yang bisa mengambil posisinya pada saat itu? Dengan kata-kata Kajun tadi, Rob tidak lagi ragu-ragu dan menjawab dengan tegas, "Baiklah." Kemudian dia berbalik dan pergi. Bab 894. Di perbatasan utara negara Meng, sebuah jeep militer hitam diam-diam diparkir di tepi hutan. Seorang pria berpakaian modis sedang bersandar di sisi mobil itu sambil merokok. Tidak jauh dari situ seorang wanita dengan jeans skinny dan sosok cantik terus melihat ke dalam hutan. Tidak seperti penampilan pria yang santai dan cuek tadi. Wajah wanita itu penuh dengan kekhawatiran. Setelah beberapa menit dan masih tidak ada gerakan dari dalam hutan, wanita itu bergegas dan mengeluh kepada pria itu. "Saudaraku, kenapa orang-orang mereka belum datang juga?" Pria itu terkekeh. "Untuk apa kau harus terburu-buru? Setidaknya butuh waktu 2 jam untuk berjalan ke sini dari tepi sungai Jinsa. Memangnya sekarang sudah jam berapa?" Wanita itu bergumam tidak puas. "Bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Wanita yang tinggal di rumah kita adalah bom waktu. Begitu Kajun tahu keberadaannya, itu hanya akan menyebabkan masalah besar bagi keluarga kita. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa ayah ingin membantu Cardin? Dia hanya seorang wanita. Bahkan kalaupun ayah ingin mendapatkan keuntungan dari Tiongkok, apa gunanya membantu wanita itu? Mungkinkah masih ada ratu di kerajaan Meng?" Dia benar-benar ketakutan. Hari-hari ini blokade ibu kota kerajaan Meng semakin ketat dan pencarian juga semakin ketat. Hanya masalah waktu sebelum akhirnya rumah mereka ditemukan oleh pihak militer. Ketika saatnya tiba dan Raja Meng mengetahui kalau mereka benar-benar menyembunyikan Cardin, seluruh keluarga Lin mungkin akan dicabut. Pria bernama Lin Xiuqing itu hanya tersenyum karena merasa lucu. Tetapi dia tidak menjelaskan apa-apa. Benarkah ayah mereka melakukan ini karena ingin mendapatkan pujian dari Tiongkok? Banyak orang mengira bahwa grup Hongye yang berada di bawah kendali keluarga Lin hanyalah sebuah konsorsium dengan aset miliaran, dan keluarga Lin hanyalah keluarga besar biasa di kerajaan Meng. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa kepentingan sebenarnya dari keluarga Lin tidak ada di grup Hongye. Lebih dari 95% bisnis keluarga Lin
dilakukan dengan organisasi-organisasi besar di Tiongkok. Justru dengan mengandalkan industri yang tidak terlihat inilah, keluarga Lin juga sudah menjadi orang kaya tak terlihat di kerajaan Meng. Bahkan, kalaupun ayahnya mendapatkan keuntungan dari Tiongkok, keluarga Lin mungkin tidak akan bisa mendapatkan lebih dari apa yang mereka miliki sekarang. Kalau tidak, kenapa Kamar Dagang Cina memilih ayahnya sebagai wakil presidennya? Karena inilah sang ayah membuat keputusan untuk menerima Kardin. Karena ini adalah permintaan dari beberapa organisasi pada saat yang bersamaan. Dia bahkan sudah mendengar bahwa organisasi-organisasi itu telah bersatu secara diam-diam. Adapun mengenai alasan kenapa mereka bersatu, dia tidak mengetahuinya. Tetapi pihak lain sudah mengatakan bahwa selama keluarga Lin bisa mempertahankan Putri Kardin tetap selamat, mereka bisa menambah keuntungan di masa depan. Namun kalau keluarga Lin tidak bisa menyelesaikan tugas, maka mereka akan menolak untuk melakukan bisnis lagi dengan keluarga Lin. Dalam situasi seperti ini, keluarga Lin tidak punya pilihan sama sekali. Adapun mengenai resiko dari masalah ini, memangnya resiko apa yang mungkin terjadi? Bahkan kalaupun Kajun tahu tentang hal itu, lalu kenapa? Bisakah dia benar-benar menyerang keluarga Lin? Paling-paling dia hanya akan memerintahkan kepada ayah mereka untuk menyerahkan Kardin. Bagaimanapun, selama orang-orang pihak lain datang dan mereka menyerahkan Kardin ke tangan orang-orang itu, tugas mereka akan selesai. Tidak ada resiko. Hanya saja mengenai hal-hal ini di seluruh keluarga Lin, tidak ada seorang pun kecuali dia dan ayahnya yang mengetahuinya, termasuk saudara perempuannya Lin Xiuxiu. Melihat kakak tertuanya tidak mengatakan apa-apa, Lin Xiuxiu bahkan menjadi lebih cemas lagi. Dia hendak bertanya untuk menggali lebih dalam lagi, namun saat ini terdengar suara langkah kaki dari hutan. Begitu Lin Xiuxiu menoleh, dia melihat seorang pria yang tampaknya lebih muda dari dirinya berjalan keluar, dan di samping pria muda itu ada juga seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah. Tukang perahu yang mengantar Leon memperkenalkan Leon kepada Lin Xiuqing. "Tuan Muda Lin, ini adalah Tuan Wood yang bertanggung jawab atas transaksi ini." Pada saat ini, jangankan Lin Xiuxiu yang sejak tadi sudah gelisah, bahkan alis Lin Qingxiu ikut sedikit berkerut. Transaksi ini tentu saja berarti mengambil Kardin. Tapi pemuda yang diperkenalkan sebagai Tuan Muda Wood ini hanya sendirian. Bagaimana dia akan bisa melewati penjaga berat tentara Meng untuk meninggalkan ibu kota? Sambil tetap merasa curiga di dalam hatinya, Lin Xiuqing masih berinisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya ke arah Leon dan berkata, "Tuan Wood, aku Lin Xiuqing, dan ini saudara perempuanku, Lin Xiuxiu." Leon hanya berjabat tangan dengan Lin Xiuqing dan berkata secara langsung, "Waktunya sangat mendesak. Bawa aku ke sang putri terlebih dulu." Dalam perjalanan ke sini, Susan Yin sudah memberitahunya tentang situasi kerajaan Meng pada saat ini. Kerajaan Meng sudah kehilangan seorang anak dan tidak ingin kehilangan anak kedua. Melihat penampilan acuh tak acuh Leon, kemarahan Lin Xiuxiu yang sejak tadi tertahan benar-benar meledak. Apa gunanya melihat sang putri? Bisakah kau sendirian membawa sang putri?" Alis Leon berkerut. Lin Xiuqing juga merasa sedikit malu dan hendak mengingatkan saudara perempuannya itu, "Xiuxiu?" Tapi Leon sudah lebih dulu menyela. Masuk ke mobil. Lin Xiuqing mengangguk, "Baiklah." Dan kemudian dengan terburu-buru, dia membuka pintu mobil. Lin Xiuxiu sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya, tetapi dia tetap mengikuti untuk masuk ke dalam mobil. Adapun nelayan yang datang bersama Leon, dia sudah berbalik dan kembali ke hutan. Sepanjang jalan Leon tetap diam. Lin Xiuqing dan Lin Xiuxiu ingin mengatakan beberapa hal, tetapi ketika mereka melihat penampilan acuh tak acuh Leon, mereka pun menutup mulutnya.
Pada akhirnya, ketika mereka akan mencapai ibu kota, Lin Xiuqing benar-benar tidak tahan dengan penampilan dingin Leon. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Setelah menyerahkan Putri Kardin kepadamu sebentar lagi, kami tidak akan peduli tentang hal lainnya." Leon hanya menjawab dengan santai, "Kalian tidak perlu peduli." Leon datang ke sini hanya untuk mengambil Kardin dari keluarga Lin. Adapun tentang cara menyelesaikan Kardin, secara alami akan ada orang lain yang mengambil alih. Jadi keluarga Lin tidak perlu khawatir tentang apapun. Lin Xiuxiu mencibir. Dia benar-benar ingin melihat apakah Leon masih bisa mempertahankan ketenangannya saat ini begitu bertemu dengan tentara Kajun. Pada saat ini, Lin Xiuqing yang sedang mengemudi tiba-tiba menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Lin Xiuxiu tertegun sejenak. Dia menoleh dan melihat ke depan, ekspresi wajahnya langsung berubah. Itu karena di luar kediaman mereka sudah ada kendaraan militer yang diparkir. Ratusan tentara mengepung seluruh kediaman mereka, dan di gerbang depan juga ada kereta yang dilengkapi dengan senapan mesin berat. Lin Xiuqing kembali menatap Leon yang sedang duduk di kursi belakang dengan ekspresi malu dan berkata, "Itu adalah Rob. Dia benar-benar datang sendiri." Menurut perjanjian, mereka harus menyerahkan Kardin dengan selamat kepada Leon. Tetapi sekarang mereka belum sempat menyerahkan Kardin. Namun seluruh kediaman mereka sudah dikelilingi oleh tentara Rob. Tentu saja tanggung jawab ini ada pada mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Melihat kepadatan pengepungan itu, bahkan kalaupun mereka ingin mencoba melarikan diri melalui pintu samping, mereka tidak akan bisa melakukannya. Leon tidak mendengarkan penjelasan Lin Xiuqing dan langsung menyela. Apakah Putri Kardin masih ada di dalam sana? Lin Xiuqing mengangguk. "Ya, seharusnya dia masih ada di dalam sana." Leon berkata, "Tidak apa-apa." Lalu dia langsung mendorong pintu mobil dan berjalan keluar. Leon berjalan selangkah demi selangkah menuju gerbang manor. Lin Xiuxiu menatap punggung Leon dengan ekspresi bingung dan bertanya kepada Lin Xiuqing, "Saudaraku, apa yang akan dia lakukan?" Lin Xiuqing menggelengkan kepalanya. Entahlah. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Leon yang acuh tak acuh ini. Apakah Leon ingin berbicara dengan Rob? Tapi Rob adalah loyalis fanatik pangeran kedua. Jangankan Leon, bahkan kalaupun ayahnya sendiri yang pergi untuk berbicara, itu tidak akan ada gunanya. Bab 895, Orang Pintar. Pada saat ini terjadi keributan di gerbang utama manor. Rob yang mengenakan satu set seragam kamuflase melangkah keluar dengan langkah besar, diikuti oleh Kardin yang dikawal oleh 2 orang tentara wanita. Hari ini Kardin mengenakan gaun suspender putih, tetapi wajahnya yang cantik itu dipenuhi dengan keputusasaan. Rupanya dia tahu persis apa yang akan terjadi padanya begitu dia dibawa kembali ke istana. Dan pria yang dia harapkan untuk muncul belum juga muncul. Di belakang Kardin diikuti oleh Tuan Lin yang bungkuk. Wajahnya penuh kelelahan dan sama seperti Kardin, matanya juga penuh keputusasaan. Sampai saat ini dia tidak mengerti bagaimana Rob bisa berhasil menemukan tempat ini. Bahkan Rob sama sekali tidak memberi dirinya kesempatan untuk memindahkan Kardin dan langsung mengepung seluruh kediamannya. Rob tidak menggunakan kekerasan pada keluarga Lin. Tetapi sekarang Kardin telah dibawa pergi. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepada kekuatan besar di negara Tiongkok?
Meskipun dia masih tidak mengerti kenapa kekuatan besar di negara itu ingin dia menemukan cara untuk melindungi Cardin dan menunggu mereka mengirim seseorang untuk tiba, namun dia tahu bahwa hubungannya dengan negara itu mungkin akan terputus. Dia telah kehilangan dukungan domestik dan sekarang dia juga sudah menyinggung keluarga kerajaan Meng. Apa yang bisa dilakukan keluarga Lin di masa depan? Lin Xiuqing dan Lin Xiuxiu juga melihat semua ini dengan wajah putus asa. Mereka sudah mengambil resiko besar, tapi pada akhirnya mereka tetap tidak bisa menyelamatkan Cardin. Apa yang harus mereka lakukan di masa depan? Memikirkan fakta bahwa keluarga Lin telah menyinggung perasaan Raja Meng. Karena hal ini, Lin Xiuxiu bergumam dengan marah. Ini semua karena pria itu. Kalau saja dia tidak bersikap kasar dan menunda untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin Cardin bisa ditangkap oleh Rob? Lin Xiuqing tersenyum pahit, bahkan kalaupun benar Leon yang menunda waktu, tetapi saat ini mereka belum menyerahkan Cardin ke tangan Leon, sehingga kesalahan masih ada di pihak mereka. Keluarga Lin benar-benar akan kehilangan kesepakatan dengan beberapa kekuatan besar. Pada saat ini omelan Lin Xiuxiu terdengar dari samping. Hei, apa yang dilakukan idiot itu pada saat ini? Mungkinkah dia masih berencana untuk menyelamatkan sang putri sendirian? Lin Xiuqing tertegun sejenak, lalu dia mendongak. Benar saja dia melihat kalau Leon tidak menghentikan langkahnya tetapi justru mempercepatnya. Dalam beberapa saat, dia sudah berjalan ke pintu manor. Namun tentara Rob sudah berjaga-jaga dan lusinan moncong hitam diarahkan ke Leon. Lin Xiuxiu bertanya dengan cemas, "Saudaraku, apakah menurutmu kalau dia melakukan ini, maka Jenderal Rob akan berpikir bahwa keluarga Lin kita yang menyuruhnya?" Diam-diam menyembunyikan Cardin saja sudah cukup untuk menyebabkan ketidaksenangan raja. Demi ayahnya yang merupakan wakil presiden Kamar Dagang Tiongkok, raja bisa saja membiarkan keluarga Lin lolos untuk saat ini. Tetapi kalau raja merasa bahwa keluarga Lin berkomplot secara diam-diam, itu akan menjadi hasil yang lain. Lin Xiuqing tidak berbicara. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya merasa kalau Leon ini terlalu naif. Bahkan kalaupun Leon ingin menyelamatkan Cardin, dia harus menemukan waktu yang lebih baik, bukan? Apa gunanya bergegas maju dengan cara yang frontal dan terbuka seperti ini? Rob juga melihat Leon, tetapi dia tidak mengenal Leon. Meskipun Rob bertugas di bawah Jenderal Ralph, tapi dia bukan antek mutlak Ralph. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan trik bergabung dengan jenderal lainnya untuk membunuh Clark. Sekarang dia sudah menangkap Cardin, dan dia akan kembali ke istana untuk melanjutkan tugasnya. Namun, seorang pria dari Longteng tiba-tiba muncul di depannya. Rob tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Jadi dia hendak memerintahkan untuk menembak Leon. Tetapi kemudian dia mendengar suara acuh tak acuh Leon berkata, "Suruh orang-orangmu meletakkan senjatanya. Aku bisa memberimu uang yang banyak." Suara Leon tidak keras, tetapi jelas bisa mencapai telinga semua orang. Bahkan Lin Xiuqing dan Lin Xiuxiu yang bersembunyi di kejauhan pun bisa mendengarnya dengan jelas. Lin Xiuxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Apakah orang ini benar-benar bodoh? Memangnya siapa dia? Kenapa dia berani mengatakan hal seperti itu kepada Jenderal Rob? Alis Lin Xiuqing juga berkerut erat. Bahkan dia bertanya-tanya, apakah anak ini mengalami kejang otak? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu ketika dia sudah ditodong oleh puluhan senjata? Cardin yang ada di belakang Rob sudah mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara ini. Dan ketika dia melihat wajah jernih Leon, beberapa air mata seperti kristal mengalir dari matanya tanpa bisa dijelaskan. Leon datang. Leon benar-benar datang. Leon tidak menyerah pada dirinya.
Tuan Lin juga belum pernah melihat Leon. Pada saat ini dia juga melihat orang asing yang tiba-tiba muncul ini dengan ekspresi bingung. Sementara Rob, dia juga terpana dengan kalimat ini. Uang yang banyak? Dari anak ini? Mungkinkah orang ini adalah orang saleh dari suatu tempat? Rob benar-benar tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang gila. Jadi sambil melambaikan tangannya, dia mendengus dingin. Bunuh dia. Di kejauhan Lin bersaudara berbisik sambil hampir bersamaan. Ini sudah berakhir. Mereka semua tahu kalau pria bermarga Wood ini sudah tamat riwayatnya. Mereka hanya berharap keluarga Lin tidak akan terpengaruh karena ini. Tapi dengan segera mata mereka melebar dan mereka melihat ke depan dengan tidak percaya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Para prajurit yang mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke Leon benar-benar jatuh satu demi satu pada saat ini, dan ada lubang darah ekstra di dahi semua orang. Ada begitu banyak orang, namun tidak satupun dari mereka yang bisa menarik pelatuknya. Apa yang terjadi di sini? Di kejauhan mereka sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi. Tetapi mata Rob berkontraksi dengan cepat pada saat ini. Jaraknya sangat dekat dan dia dengan jelas bisa melihat kalau beberapa ki tiba-tiba meledak dari tubuh pria aneh ini dan menikam dahi bawahannya dengan akurat. Lebih dari selusin tentara, termasuk salah satu penjaga yang berdiri di belakangnya, tewas pada saat mereka mengarahkan senjata ke arah Leon. Tiba-tiba dia memikirkan master alam bawaan Longteng yang pernah dia dengar dari bosnya sebelumnya, pemuda yang membantu Jenderal Ralph membunuh musuh bebuyutannya, yaitu Caron. Dan Putri Cardin juga diberikan kepada pemuda itu oleh Jenderal Ralph. Mungkinkah kali ini dia ada di sini untuk Putri Cardin? Hanya saja, bukankah ada rumor yang mengatakan kalau pemuda itu mati di kota Hades bersama Jenderal Ralph? Rob berjalan mundur dan bertanya dengan ketakutan, "Siapa namamu?" Dihadapkan dengan makhluk menakutkan yang bisa membunuh Caron secara paksa, di bawah perlindungan banyak tentara dengan senjata bermuatan, Rob tidak berpikir kalau tentara yang ada di sekitarnya ini bisa melindunginya. Leon menjawab dengan santai, "Namaku Leon Wood. Tentu saja, kau juga bisa memanggilku Yehe Wood." Ekspresi wajah Rob tiba-tiba berubah. Yehe? Ternyata itu benar-benar dia. Dia bahkan tidak mati. Setelah mengkonfirmasi identitas Leon, Rob seolah telah melihat iblis. Matanya penuh ketakutan dan dia segera meraung ke arah para prajurit yang ingin datang untuk melindunginya. "Jangan tembak! Jangan tembak! Cepat mundur!" Dia takut tindakan bawahannya akan menyebabkan ketidaksenangan Leon dan akhirnya akan membuatnya mati lebih cepat. Leon bisa membunuh lebih dari selusin bawahannya dalam sekejap mata. Jadi pada jarak sedekat ini tentu tidak akan sulit bagi Leon untuk membunuhnya. Melihat reaksi tajam Rob, Leon tersenyum tipis. "Kau orang yang pintar." Dia suka berurusan dengan orang pintar. Bab 896. Rob menyeka keringat dari dahinya dan tersenyum canggung. Bisakah dia bertahan kalau dia tidak pintar? Namun dia juga melihat kalau tampaknya Leon juga tidak benar-benar berniat membunuhnya. Kalau tidak seperti itu, kenapa Leon mengatakan omong kosong seperti itu kepadanya? Rob yang sedikit terpaku di dalam hatinya dengan paksa menekan rasa takut di hatinya dan berjalan ke arah Leon dengan senyuman di wajahnya. "Tuan Wood, apa yang kau inginkan untuk kulakukan?" Dia tidak peduli apa yang dipikirkan oleh bawahannya dan dia juga tidak peduli tentang bagaimana mata-mata yang diatur oleh raja untuk berada di sisinya akan melapor kepada raja mengenai sikapnya. Dibandingkan dengan hidupnya sendiri, semua itu bukanlah apa-apa. Dalam menghadapi keberadaan yang telah melampaui orang biasa,
tidak ada gunanya melawan. Leon tidak mau repot-repot melihat Cardin, tetapi dia hanya tersenyum pada Rob dan berkata, "Bawa aku menemui Yang Mulia Raja." Jantung Rob berdebar kencang. Pemuda ini ingin pergi menemui Yang Mulia Raja? Apa yang akan dia lakukan? Berbicara dengan Yang Mulia Raja? Atau apakah dia ingin membunuh Yang Mulia Raja dan kemudian melantik sang putri untuk naik tahta? Meskipun Rob tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Leon, namun Rob tahu kalau dia tidak punya pilihan sama sekali. Jadi dia hanya bisa mengangguk patuh. Baiklah. Karena begitu dia pergi menolak, karena begitu dia berani menolak, dia pasti tidak akan bisa melihat matahari besok. Saat ini Leon menyapukan pandangannya pada perut bagian bawah Cardin yang belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan dan menghela nafas pelan sambil berkata, "Kau tunggu saja aku di sini." Putri Cardin yang berstatus tinggi saat ini hanya bisa mengangguk patuh seperti domba kecil yang jinak dan berkata, "Baiklah." Tapi hatinya sudah dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Leon bukan hanya datang dan hidupnya terselamatkan, tapi dia sudah mengerti apa yang akan dilakukan Leon ketika Leon memutuskan untuk pergi ke istana. Ketika memikirkan kalau dia akan menjadi ratu pertama dalam sejarah kerajaan Meng, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Leon tidak berbicara omong kosong. Dia masuk ke kendaraan militer bersama Rob, dan untuk menunjukkan ketulusannya, Rob juga sengaja meninggalkan tim tentaranya yang paling terpercaya untuk mencegah orang lain menyakiti Cardin. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak berniat mendukung putri Cardin untuk mewarisi kerajaan Meng, Rob sudah mengerti dengan jelas bahwa kemunculan Leon di sini adalah untuk Cardin. Jadi tentu saja tidak boleh ada yang terjadi pada Cardin, karena kalau tidak, maka dia juga akan mendapatkan masalah. Melihat konvoi yang berangkat, mata Cardin bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Salah satu tangannya dengan pelan mengusap perut bagian bawahnya. Dia berpikir bahwa seandainya dia tidak sedang hamil, Leon pasti tidak akan mau datang ke tempat ini untuknya. Tuan Lin juga kembali sadar saat ini. Meskipun dia masih tidak tahu siapa Leon, tetapi dia tahu bahwa apa yang bisa membuat Rob begitu ketakutan pastilah keberadaan yang sangat kuat. Dengan keberadaan seperti itu yang menjadi pendukung Cardin, apalagi yang harus dia khawatirkan? Sekarang Cardin baik-baik saja. Bisnis keluarga Lin juga bisa dianggap terselamatkan. Dan melihat postur Leon barusan, dia tahu kalau tampaknya ini bukan hanya tentang pergi ke istana untuk mengejar Yang Mulia Raja. Kalau begitu, kalau tebakannya benar, maka status keluarga Lin di kerajaan Meng akan menjadi jauh lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Tuan Lin tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Tuan Lin berkata dengan hormat ke arah Cardin yang berdiri di depan pintu, "Yang Mulia Putri, silakan istirahat di dalam." Cardin hanya mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun kepada Tuan Lin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia mengerti bahwa mengenai bagaimana cara menyelesaikan keluarga Lin di masa depan, itu adalah pengaturan Leon. Yang harus dia lakukan hanyalah patuh. Lin Xiuqing dan Lin Xiuxiu yang bersembunyi di luar menunggu sampai konvoi pergi, kemudian pulih dari keterkejutan mereka dan buru-buru kembali ke Manor. Bahkan Lin Xiuxiu yang sebelumnya tidak senang dengan Cardin tidak berani menatap wajah sang putri pada saat ini. Sekitar 1 jam kemudian, iring-iringan mobil Rob sekali lagi tiba di rumah besar yang terletak di pinggiran ibu kota Meng itu. Selain Rob, ada juga beberapa menteri terpenting rezim Meng. Orang-orang ini
entah karena dipaksa oleh kekuatan pangeran kedua, sehingga mereka harus bergantung pada pangeran kedua, atau karena mereka merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh pangeran kedua, mereka semua sudah mengundurkan diri dari posisi resmi mereka, dan sekarang mereka semua diundang oleh Rob. Menghadapi Rob, mantan antek pangeran kedua ini tidak memiliki ekspresi wajah yang baik. Tetapi ketika mereka melihat pemuda yang ada di depan Rob, semua orang tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Beberapa dari mereka merasa sangat berterima kasih kepada Leon karena telah membunuh orang kasar yang membunuh ayah dan saudara laki-laki mereka. Beberapa orang lainnya merasa cemas di dalam hati mereka, terutama ketika mereka menebak pikiran Leon. Mereka merasa takut kalau kekuatan Meng akan jatuh ke tangan orang luar. Hanya saja, tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, namun pada saat ini tidak ada yang berani mengungkapkan ketidakpuasan sedikit pun. Bahkan, kalaupun pangeran kedua tidak puas dengan mereka, namun untuk menstabilkan rezimnya, pangeran kedua pasti tidak akan membunuh mereka. Tetapi Leon ini tampaknya tidak peduli sama sekali. Tuan Lin dengan hangat menerima para petinggi kerajaan Meng ini. Dia tentu mengerti bahwa tebakannya benar dan langit kerajaan Meng akan sangat berubah. Pada tanggal 18 Mei 2021, Raja baru kerajaan Meng yaitu Guyaras Kajun meninggal dengan kejam di istana kerajaan. Pada 19 Mei 2021, para menteri kerajaan Meng menjemput Putri Kardin yang berada di pengasingan. Pada 20 Mei 2021, di hadapan banyak menteri, Guyaras Kardin menjadi ratu pertama Meng. Pada 21 Mei 2021, Yang Mulia Ratu mengeluarkan perintah pertamanya setelah mewarisi tahta, yaitu membentuk tim investigasi terhadap mantan Raja Kajun. Seminggu kemudian, kisah Kajun yang membunuh ayah dan saudara laki-lakinya untuk mengambil alih posisi raja pun terungkap, dan seluruh kerajaan Meng menjadi gempar. Seminggu kemudian, Putri Kardin mengumumkan pembentukan kabinet untuk bersama-sama mengelola kerajaan Meng. Ada total 7 anggota kabinet. 5 diantaranya adalah kepala departemen utama yang sebelumnya, kecuali Menteri Keuangan yang merupakan wakil Presiden Kamar Dagang Cina. Lin juga menjadi orang Cina pertama yang masuk ke pusat kekuasaan kerajaan Meng. Wajah baru lainnya adalah Jenderal Rob yang secara pribadi bersaksi tentang kekejaman raja sebelumnya, yaitu Raja Kajun. Rezim Meng yang telah berada dalam kekacauan selama beberapa bulan sepertinya sudah menjadi tenang kembali. Tanpa disadari, waktu sudah tiba di pertengahan bulan Juni. Di kerajaan selatan Meng, cuacanya sudah sangat panas. Di taman belakang istana Raja Meng, Ratu pertama Meng yaitu Kardin berdiri di tepi kolam taman dengan mengenakan gaun panjang. Perut bagian bawahnya memiliki sedikit tonjolan. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak bisa menyembunyikan keanggunannya yang tiada tara, terutama mata coklatnya yang memancarkan cahaya menawan sepanjang waktu. Hanya saja pada saat ini, mata menawan ini penuh dengan rasa kehilangan. Kardin memandang pria di depannya dengan bodoh dan bertanya, "Apakah kau benar-benar akan pergi?" Pria inilah yang seorang diri sudah mengubah pola seluruh kerajaan Meng. Karena keberadaan pria ini jugalah sehingga Kardin bisa duduk di posisi ini. Sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Melihat tatapan enggan Kardin, Leon tampak tersenyum dan berkata, "Kau ingin aku tinggal?" Saat ini Leon juga tidak tahu apakah dia memang benar-benar enggan untuk pergi atau sengaja berpura-pura bersikap enggan.
Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.